Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 17 Mei, judulnya Beri Satu Tanda Saja. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 17 ayat 5. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Mungkin pernah ada yang berkata, seandainya saya bisa melihat Tuhan membelah Laut Merah atau Yesus menyembuhkan orang buta, maka saya akan percaya. Mungkin kita sendiri juga pernah berpikir demikian. Apakah sekarang lebih mudah bagi kita untuk beriman daripada orang Israel pada zaman Alkitab? Orang Israel tidak punya Alkitab lengkap, tidak punya sejarah panjang untuk dibaca dan dipelajari seperti yang kita miliki. Musa mengajarkan umat Israel untuk mengingat bimbingan dan kasih Tuhan kepada mereka di masa lalu. Ditulis dalam Ulangan 4 ayat 7-10, Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kita berbeda dari orang Israel. Kita memiliki sejarah Alkitab selama 6.000 tahun untuk membantu kita. Ditulis dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Di setiap zaman, orang mau ada tanda atau bukti keberadaan Tuhan. Padahal, bukti keberadaan Tuhan ada di sekitar kita. Jika membaca Matius pasal 24, kita akan lihat betapa banyak hal yang telah terjadi yang dibicarakan Yesus. Banyak dari hal-hal ini sedang terjadi sekarang. Apakah kita juga berdebat dengan Yesus dan mencobai Dia seperti orang Farisi? Apakah kita membuat Yesus mengeluh dalam hatinya yang ditulis dalam Markus 8 ayat 12 karena kurangnya iman kita? Padahal Yesus telah memberikan kita segala yang kita perlukan untuk percaya. Berikut ini yang disadur dari tulisan Ellen G. White dalam buku The Desire of Ages, halaman 406. Orang Yahudi tidak butuh tanda-tanda. Bukti tidak akan membantu mereka. Mereka tidak butuh lebih banyak pengetahuan. Mereka membutuhkan hati yang baru. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga membutuhkan hati yang baru? Apakah kita membutuhkan hubungan yang nyata dengan Tuhan? Kita sama sekali tidak membutuhkan tanda, karena sudah punya begitu banyak pengetahuan dalam Alkitab kita. Jadi, jangan kita membuat Yesus mengeluh dalam hatinya, sebagaimana yang ditulis dalam Markus 8 ayat 12. Karena kita tidak memiliki iman. Ingatlah perkataan Yesus kepada Thomas yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat 29 dan juga Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Allah tidak meminta kita untuk memiliki iman yang buta. Allah telah memberikan kita begitu banyak alasan untuk percaya. Namun demikian, Allah tidak pernah memaksa kita untuk beriman. Kita bisa memilih untuk ragu jika kita mau. Kuncinya adalah memusatkan perhatian pada yang meneguhkan iman, bukan yang menumbuhkan keraguan. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari buku Maranatha, halaman 207. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa di akhir zaman, setan akan memakai berbagai mujizat dan tanda ajaib untuk menipu banyak orang. Ia bahkan akan menyamar seperti malaikat terang dan berusaha membuat manusia percaya bahwa ia adalah Kristus. Mujizat yang ditampilkan bukan sekedar tipuan biasa, tetapi sesuatu yang terlihat nyata di mata manusia. Karena itu,
Kita tidak boleh menjadikan mujizat sebagai dasar utama iman kita. Dasar iman yang aman hanyalah firman Tuhan dan hubungan yang dekat dengan Yesus. Orang yang hanya mencari tanda dan keajaiban tanpa berpegang pada kebenaran firman akan mudah disesatkan. Karena itu, tetaplah dekat dengan Kristus, percaya pada firman-Nya, dan mintalah Roh Kudus menuntun hati kita. Jangan hanya mencari tangan Tuhan yang memberi berkat, tetapi carilah juga hati Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.